Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan kemarin akhir tahun, saya sedikit mau berikan sebuah landasan. Kita diberkati, ada Pak Dautoni. Saya berharap saudara semua sudah cukup mendengarkan juga. Tapi satu kali ada sebuah jokes ya, guyonan. Saya termasuk orang yang waktu itu tertawa. Pak Dautoni ingat ya saudara, dia berkata apa? Tahun 2026, kita sudah masuk tahun 2026. Tahun 2026, kalau saudara yang punya uang beli apa? Disuruh beli apa? Emas, betul ya? Yang uangnya kurang suruh beli apa? Perak, betul? Tapi kemudian beliau berkata, yang tidak punya uang disuruh apa saudara? Doa. Dan saya termasuk orang yang tertawa. Tapi kemudian setelah saya tertawa, Roh Kudus berkata, nak, kamu jangan mentertawakan loh. Doa saudara, itu kunci yang sangat dahsyat. Amin. Tahun 2026, itu bukan tahun yang semakin baik. Kalau Pak Dautoni, satu kata dia katakan apa? Resesi saudara, betul? Tapi kalau kita perhatikan juga, pesan-pesan dari hamba Tuhan ada yang menyampaikan accelerated harvest. Amin. Tuaian yang dipercepat. Penggenapan janji Tuhan yang dipercepat. Ada hamba Tuhan juga yang menyampaikan tahun 2026, beliau sampaikan tentang apa? Ketujuh roh Allah. Saya pribadi, saya merasa Tuhan, aku memasuki tahun ini dengan cukup gentar saudara. Dengan semua yang saya lihat, semua yang saya sedang lewati, semua yang saya sedang alami. Jadi saya merasakan Tuhan, buat saya pribadi saudara, saya merasa Tuhan aku ini benar-benar butuh Engkau. Dan itu yang menjadi tema kami pagi hari ini, walk with the Lord. Berjalan bersama Tuhan. Pagi hari ini kenapa kami mengambil tema walk with the Lord? Karena kita tahu tahun 2026 banyak yang berkata menjadi tahun yang tidak mudah. Tapi ketika kita walk with the Lord, kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan menikmati keajaiban demi keajaiban yang luar biasa. Amin. Slide pertama saya minta tolong. Ada sebuah ayat yang terkenal. Bahkan tanpa membaca pun sudah tahu ya. Ada di Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Saya minta tolong kita baca sama-sama ya. Kelihatan di depan? 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Hanya satu ayat saja. Bahkan kalau disuruh baca seluruh ayat, mungkin Bapak Ibu ada yang hafal. Karena ada lagunya kan. Jadi ayat demi ayat itu sudah sangat lancar sekali kita bisa katakan. Karena Mazmur ini merupakan salah satu Mazmur yang paling populer sampai dibuat lagu. Tapi saking populernya kita itu sampai kadang-kadang mengucapkan kata ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu sudah biasa saja. Tapi ini adalah sebuah kunci yang Daud itu sebenarnya berikan kepada kita. Firman-Nya berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita sering nyebut dia gembala. Bahkan di belakang ada bannernya ya, Jehovah Rohi, gembala. Tapi ayat selanjutnya itu berkata, takkan kekurangan aku. Kalau boleh jujur sampai hari ini, apakah kita masih mengalami kekurangan? Ya, saya masih mengalami kekurangan. Kekurangan di hal finansial, mungkin ada yang mengalami kekurangan di keuangan, kekurangan di keluarga, atau mungkin jodoh, atau mungkin hal-hal yang lain di pekerjaan, kesehatan. Sampai hari ini kalau kita boleh jujur sama hati kita masih merasa kekurangan enggak? Iya, ada hal yang rasanya Tuhan enggak cukup. Ada kok ada yang enggak pas ya Tuhan, ada yang belum penuh ini Tuhan. Kita masih mengalami kekurangan ya. Padahal kuncinya di situ. Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan.
Seberapa kita ini sudah menjadikan Tuhan itu sebagai gembala dalam kehidupan kita. Kata Tuhan gembalaku di situ dalam bahasa Ibrani dikatakan Adonai. Dan dikatakan dia sebagai Tuan dalam hidup kita. Dia segala sesuatunya. Dia Lord. Bahkan kalau kita tahu di Alkitab, salah satu kata yang paling banyak disebutkan itu adalah kata Tuhan. Saya kemarin sempat mencari dan membaca, ada 6.500 sampai 7.000 kata Tuhan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau nggak percaya, hitung sendiri ya. Jadi sebanyak itu dan merupakan salah satu kata paling banyak di Alkitab. Berarti Tuhan mau berkata, kuncinya kalau ini adalah guideline hidup kita. Kuncinya Tuhan itu mau supaya segala sesuatu kita itu mengikuti rencana Tuhan dan menjadikan dia satu-satunya yang terutama. Bahkan kitab Kejadian dimulai di Kejadian 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya Allah. Ada kata Tuhan di situ. Yahweh di situ. Dan di kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang terakhir berkata seperti ini. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ada kata Tuhan, diawali dengan Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan. Itu seluruh isi Alkitab kita. Maka menjalani tahun ini, mari kita sama-sama menjadikan dia benar-benar Tuhan. Supaya kita ini enggak kekurangan. Kenapa kok Alkitab menggambarkan kita ini sebagai domba dan Tuhan itu gembala? Saya kadang mikir ya, kenapa kita enggak digambarkan sebagai hewan itu yang lebih keren? Singa kayak Raja Wali gitu ya. Raja Wali atau mungkin yang besar gitu ya, gajah gitu. Kenapa? Kenapa kita digambarkan sebagai domba? Saya kemarin membaca beberapa literatur. Karena domba itu satu lemah dan kedua dia mudah tersesat. Jadi dia mudah sekali tersesat apabila dia tidak mendengar arahan dari gembalanya. Ada sebuah cerita lucu ya, saya kemarin sempat baca. Ada kisah viral di negara Turki. 1.500 domba terjun ke jurang. Itu kejadiannya tahun 2005 di provinsi East Anatolia, Turki. Dan sempat menjadi kisah viral. Jadi ceritanya hari itu domba-domba yang sekian banyak dengan gembala itu dibawa merumput di padang rumput. Lalu ketika dombanya merumput, gembalanya itu kumpul-kumpul. Kalau bahasa gaulnya apa? Kongko gitu ya. Gembalanya kongko, mau sarapan. Jadi berkumpullah gembala, gembalanya berpikir, cuman sebentar, dombanya ditinggal merumput, kita makan dulu. Tapi apa yang terjadi ketika ditinggal sebentar, dalam sekejap ada satu domba yang entah bagaimana lari cepat-cepat jatuh ke jurang. Nah, domba itu punya yang namanya herd instinct. Jadi bukan kesetia kawanan ya, kesetia hewanan gitu ya. Jadi sama hewannya itu saling setia kawan. Jadi kalau ada yang satu lompat, otomatis dia akan mengikuti. Kenapa? Oh, temanku lompat, aku juga harus lompat. Supaya kita itu bersama-sama. Itu kelemahan domba. Dan ini kisah benar-benar terjadi tahun 2005. Jadi lompatlah 1.500 itu semua ke dalam jurang. 450 mati. Tapi sisanya 1.000 lebih selamat. Kenapa? Karena yang 450 kan sudah di dasar tuh, mati semua. Nah sisanya tuh jatuh di tempat yang empuk ya. Di badannya saudara-saudaranya. Jadi gak mati saudara. Jadi 1.000 lebih masih tetap hidup. Kenapa? Aman, selamat. Tumpuannya pada badan saudara-saudaranya. Tapi itulah domba. Sekali gembalanya meleng, sekali gembalanya itu mengalihkan pandangan, dia tersesat. Dia bisa jatuh. Itu kita. Sekali kita ini jauh dari gembala kita. Sekali kita ini gak mendengar suaranya. Kita ini bisa tersesat dan bahkan terkena bahaya. Makanya firman-Nya berkata, kalau Tuhan itu gembala, kita mendengarkan setiap hari, kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan.
Tapi kenapa kok kita masih mengalami kekurangan? Yesaya 30 ayatnya yang pertama. Nah, dikatakan seperti ini. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Bukan saya yang ngomong ya. Kenapa kok kita kadang-kadang mengalami kekurangan? Ini firman teguran Roh Kudus juga buat saya. Karena kita itu kadang melakukan rencana, rancangan yang bukan dari Tuhan. Kadang-kadang kalau kita melakukan kegiatan yang sudah rutin, kita tanya Tuhan enggak? Sejujurnya saya kadang-kadang enggak. Saya ada di sekolah, saya mengajar, saya jadi guru. Saya kadang-kadang sebelum saya mengajar atau masuk kelas, saya enggak doa tanya Tuhan. Tuhan, hari ini engkau mau apa di kelas ini? Karena sudah saking seringnya mengajar. Sama, saya sudah jadi yayasan 10 tahun. Dan setiap hari Senin saya pimpin devotion. Jadi bayangkan setiap hari Senin selama 10 tahun pimpin devotion. Jadi setiap kali hari Senin, kadang-kadang karena sudah banyak ayat rema, saya bilang, oh ini bagus, besok saya sharingkan. Tapi kadang-kadang saya luput untuk saya ngomong, Tuhan, hari ini engkau mau berbicara apa untuk guru-guru? Saya lupa untuk saya tanya. Dan saya sharing aja yang menurut apa kata saya baik. Sama dengan pemilihan lagu ketika WL. Saking sudah seringnya pimpin pujian, sudah tahu kuncinya ke sini, ngalirnya ke situ. Sometimes saya terlewat untuk saya tanya, Tuhan, engkau mau apa? Dan Tuhan berkata, itu pemberontak. Engkau anak pemberontak karena engkau tidak engkau melaksanakan rancangan yang bukan daripadaku. Dan dikatakan ayat selanjutnya, yang memasuki persekutuan bukan oleh dorongan rohku. Kadang-kadang kita melakukan persepakatan, kontrak mungkin. Atau kita membuat ikatan janji dengan orang tanpa ada dorongan Roh Kudus. Itu sebuah kesalahan. Dan apa yang terjadi kalau nanti di rumah Bapak Ibu baca pasal Yesaya 30 dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Itu dijelaskan dengan detail. Ketika kita melakukan rancangan yang bukan rancangan Tuhan. Ketika kita melakukan persepakatan yang bukan karena dorongan Roh Kudus. Kita ini semakin terbelit, terlilit dengan masalah demi masalah yang sepertinya enggak selesai-selesai. Mungkin kita perlu koreksi. Adakah kita ini melakukan rancangan yang bukan dari Tuhan? Atau kesepakatan yang bukan karena dorongan Roh Kudus? Mari pagi hari ini kita sama-sama bertobat dan minta Tuhan, biar rancanganmu, kehendakmu itu yang jadi dalam hidupku. Tapi Tuhan itu baik ya Bapak Ibu. Dia tidak berhenti sampai akhirnya celaka engkau. Kalau ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14 itu diceritakan bagaimana hukuman Tuhan dan keadaan bangsa Israel hari itu semakin parah dan semakin parah. Tapi kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang punya solusi dari segala sesuatu. Apa yang Tuhan mau ketika kita sudah terlanjur melakukan rencana yang bukan dari Tuhan. Atau kita melakukan segala sesuatu bukan karena dorongan Roh Kudus. Kuncinya di sini, Yesaya 30 masih di pasal yang sama, ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Sebenarnya kuncinya sangat simpel dan sederhana ya. Tuhan berkata bertobat kalau engkau sudah terlanjur salah. Lalu tinggal diam. Di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia, kita ini enggak sabar. Aku sudah doa, tapi Tuhan enggak jawab-jawab. Udahlah pakai caraku aja, biar cepat solusinya ketemu. Kadang-kadang kita begitu ya, termasuk saya juga begitu. Cepat Tuhan, ndang bar. Kalau sudah selesai, ayem.
Kadang-kadang kan gitu, sudah doa, sudah. Tuhan sudah bicara, belum. Tapi kadang-kadang kita sudah melangkah dengan cara kita. Makanya firman-Nya ngomong, masih di ayat yang ke-15. Tetapi kamu enggan. Kita itu malas untuk suruh berdiam diri dan mendengar suara Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau kita terus pakai dengan cara kita? Ayat 16 berkata, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Wes Tuhan, kesuwen. Aku tak melakukan caraku sendiri. Solusinya pakai caraku sendiri. Kesuwen nunggu Tuhan. Kadang-kadang gitu ya tanpa kita sadar. Tapi firman-Nya berkata, maka kamu akan lari dan lenyap. Kita akan semakin terjerat dan mungkin gak ketemu ini solusinya. Semakin terkungkung dalam masalah. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Pokoknya aku maunya cepat Tuhan. Pokoknya berkat segera datang dengan cara cepat. Pinjol mungkin, hutang mungkin. Bahkan gak tanya Tuhan. Caranya kan pengennya cepat. Tapi firman-Nya berkata, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Dia akan terus mengejar dan mengejar sampai engkau terbelit dan akhirnya susah untuk lepas. Mungkin banyak yang mengalami masalah ekonomi karena hal ini. Tapi mari sama-sama kita belajar lewat ayat ini. Lanjut selanjutnya. Naik slide. Tapi Tuhan itu percayalah dia Tuhan yang baik. Di ayatnya yang ke-19 Tuhan berkata, enggak selamanya masalahmu itu akan terus jadi masalah. Tapi Tuhan akan berikan solusinya. Dikatakan seperti ini di ayatnya yang ke-19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Engkau tidak akan terus menangis. Ingat, kita gak akan terus menangis, gak akan terus menderita. Karena dia Tuhan yang baik. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila, ini yang perlu kita catat. Engkau berseru-seru. Kita ini ketika mengalami sebuah masalah sudah terjebak. Tuhan itu bahkan baik loh. Dia Tuhan yang bilang berserulah. Ketika engkau berseru, firman-Nya berkata pada saat ia mendengar teriakmu ia akan menjawab. Kadang-kadang kita ini capek berseru. Berkata Tuhan sampai kapan aku berseru, sampai kapan aku deklarasi, sampai kapan kok berkat Tuhan gak datang. Tapi firman-Nya berkata teruslah berseru-seru sampai saat ia mendengar baru dia akan menjawab. Dan kadang-kadang ketika Tuhan menjawab tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kan? Kita pengennya yang spektakuler, tapi Tuhan kadang-kadang memberikan jawaban doa itu yang simple dan sederhana. Firman-Nya berkata lanjut di ayat yang ke-20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu sedikit. Kadang-kadang kita sudah doa nih, berkatnya cuman sedikit, setetes mungkin. Kita merasa Tuhan gak cukup ini cuman segini. Mbok ya yang besar lagi, berikan yang lebih dahsyat lagi. Tapi kadang-kadang Tuhan cuman kasih sedikit. Sebenarnya untuk apa? Menguji respon hati kita. Apakah kita mengucap syukur atau kita bersungut-sungut. Dikatakan ayat selanjutnya, namun ketika Tuhan sudah memberikan air dan roti serba sedikit, mulai kebuka nih setapak awan, baru setapak. Dikatakan pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau kamu mengiri. Tuhan itu akan berikan clue step by step apa yang harus dilakukan. Siapa pengajar kita? Kita lihat di sebelah sini, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ketika Tuhan sudah membukakan berkat sedikit, tetap dengar suaranya. Harus ke kanan atau harus ke kiri. Lalu ayat selanjutnya, ini ayat saya yang terakhir, Yesaya 30 ayat yang ke-23a.
Yang tadi, nah. Lalu baru setelah itu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Kita pengennya kadang-kadang cuma ayat ini. Tapi ada proses dari awal yang Tuhan mau kita ini jadikan dia Tuhan. Biar setiap rencana kita, planning kita itu adalah rencana Tuhan. Saya mau kesaksian saudara tentang hal ini. Kenapa saya cerita tentang hal ini? Karena ini yang saya alami akhir tahun 2025 kemarin. Jadi memasuki tahun ajaran baru kemarin, biasanya di bulan Juli. Tiba-tiba saya mendapat ultimatum dari Bapak Bendahara Gereja. Suami saya ya. Jadi Pak Bendahara itu tiba-tiba, ini baru mau mulai sekolah loh, belum ibadah ya, belum ibadah awal tahun ajaran, tiba-tiba Pak Bendahara sudah kasih ultimatum. Saat ini gereja itu budgetnya terbatas karena ada kepentingan, ada keperluan yang cukup besar. Jadi mulai sekarang sekolah itu harus cut semua budget. Dan kemungkinan gereja nggak bantu. Kamu pokoknya ngirit sengirit mungkin. Cukuplah, jangan sampai berlebihan. Jadi di awal tahun ajaran itu sudah dikatakan seperti itu, rampingkan semua budgetnya. Pokoknya ngirit dan hemat sengirit mungkin. Waduh, saya sudah gitu. Ini baru masuk tahun ajaran baru. Hitungan kalkulator saya kan mulai muncul ya. Bulan Desember itu gajian 2 kali. Kita tidak pernah memungut SPP ke-13. Tapi setiap Desember pasti akan ada gaji bulan Desember dan ada THR. Jadi saya sudah mulai deg-degan, bulan Juli itu saya sudah mulai merampingkan segala sesuatu ya. Kalau ada yang di sini guru-guru mungkin pengetatan dari bendahara sekolah itu terjadi. Karena itu sudah mandat dari bendahara gereja ya, dari atas turun ke bawah. Saya juga sudah deg-degan. Akhirnya saya berusaha untuk saving uang di sana dan di sini, coba ambil kas. Kami yayasan coba jualan dengan segala macam cara. Akhirnya terkumpul sedikit. Buat gajian 1/4 guru aja nggak cukup ya, sedikit ya, baru sedikit. Lalu kalau Bapak Ibu tahu bulan Oktober kemarin sekolah itu mengadakan acara yang cukup besar di halaman belakang dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Biayanya waktu saya lihat, waduh budgetnya sekian. Dan ternyata setelah acara selesai, dananya itu tidak mencukupi. Jadi ada minus sekian puluh juta. Jadi saya sudah, waduh ini kok minus ya, mau nggak mau kan harus ditutup. Jadi tabungan yang saya sudah tabung untuk akhir Desember itu, dipakai untuk menutup acara tersebut. Dan akhirnya saya cuma bilang, Tuhan tabungan saya habis tuh Tuhan. Ini gajian saya nggak tahu besok gajian bulan-bulan berikutnya bagaimana. Apalagi bulan Desember saya nggak berani minta ke Pak Bendahara. Mbok tolong dibantu transfer ke kas sekolah, saya nggak berani. Karena sudah dari awal di ultimatum ya, saya nggak berani. Jadi akhirnya di tengah saya lagi desperate, itu sekitar bulan Oktober. Saya bilang, Tuhan, saya harus apa? Cari uang selama 3 bulan atau mungkin 2,5 bulan dengan jumlah ratusan juta itu kayaknya mustahil. Tapi mari berbicara Tuhan, dengan caramu Tuhan, aku mau pakai caramu. Lalu simple, Roh Kudus itu cuma ngomong di hati. Setiap hari nyembah Tuhan, ajak orang-orang di sekolah yang mau untuk sembah Tuhan. Sebentar saja, sejam, setiap hari. Di situ saya cuma mikir, apa hubungannya ya nyembah sama berkat Tuhan datang gitu ya. Tapi namanya suara Roh Kudus mau tidak mau saya bilang ya sudahlah Tuhan, aku ikut. Waktu awal semangat gitu ya, semangat karena timnya lengkap. Tapi semakin kesini, yang namanya setiap hari loh saudara, disuruh meluangkan waktu, doa di jam-jam tertentu itu gak mudah. Apalagi kalau gak ada pemain gitarnya, gak ada musiknya, kami akapela. Atau ketika guru-guru mungkin yang lain sedang mengajar, sedang sibuk, dan tiba-tiba hanya 1 orang yang harus nyembah, dan itu pun tetap dilakukan. Kayaknya rasanya kita tuh mau ngomong gitu ya, Tuhan, hari ini gak usah lah Tuhan.
Gak usah nyembah lah Tuhan. Tapi kami tahu itu adalah sebuah perintah, jadi kami lakukan. Saya mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap guru-guru yang terlibat di doa setiap hari, penyembahan di sekolah. Tapi saya melihat sesuatu yang ajaib. Dari hal kecil saya dengar suara Tuhan, sembah Tuhan 1 jam saja. Saya melihat awal Desember ya. Itu berkat Tuhan itu datang dari berbagai macam. Orang yang saya tidak kira. Yang mungkin tidak pernah bahkan sudah lupa. Tiba-tiba mentransfer. Saya bilang Tuhan engkau itu ajaib. Belum berakhir loh tahun itu. Baru awal Desember. Saya lihat kas sekolah. Saya bilang Tuhan ini cukup untuk gajian 2 kali. Cukup Tuhan. Engkau menunjukkan caramu. Tidak sampai 2 bulan. Cuma nyembah aja. Cukup Tuhan untuk gajian guru. Kita enggak perlu yang struggle atau yang bagaimana. Tapi saya percaya ketika kita mendengar suara Tuhan. Hal kecil simpel yang kita lakukan itu efeknya, dampaknya luar biasa. Kadang-kadang harapan saya itu kan. Ini manusia ya, manusia saya kan bilang Tuhan mau kirimlah sekalian 1 M. Biar setahun 2026 saya kan gak usah pusing-pusing lagi gitu kan. Kasnya tersedia, pengennya kan begitu ya saudara. Tuhan berkatnya tuh bawa sekalian jebret. Tapi firman-Nya tadi bilang apa? Roti dan air serba sedikit. Yang penting itu cukup untuk engkau. Nanti the next step-nya Tuhan akan bicara. Pengajar itu akan ngasih tahu lagi. Ini loh jalannya, kamu bisa ke kanan atau kamu bisa ke kiri. Tapi itu cara yang ajaib. Mari taati, dengarkan suara pengajar kita. Maka kita akan terima hal yang ajaib. Poin pertama, saya berdoa saudara mudah menangkapnya. Kenapa Tuhan sebut kita domba? Karena kita harus dan selalu akan membutuhkan gembala. Amin. Kita adalah domba-domba. Dan kuncinya simple saudara. Dengarkan suara gembala dan taat lakukan dan Tuhan yang berperkara. Amin. Saudara saya mau aja bagian saya kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab. Saya mau aja kita mencoba merenungkan kisah dari seorang yang bernama Bapak Abram. Belum Abraham saudara, Bapak Abram. Boleh slide-nya saudara yang bawa Alkitab bisa buka di Kejadian pasal yang ke-15. Tidak banyak, hanya 6 ayat 1 sampai ayat ke-6. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ke-6. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Saya percaya ayat 6 itu ayat favorit semua orang, dan termasuk saya, kita suka sekali saudara. Tuh? Tapi saya mau ajak kita merenungkan dari awal. Dari ayat yang pertama, saudara bisa ikut memperhatikan yang di highlight. Karena saya menikah dengan mantan guru, jadi saya suka ngasih PR. Nanti tolong saudara baca di rumah kejadian pasal-pasal sebelumnya. Karena akan berkaitan untuk saudara merenungkan akan kebenaran ini. Yang pertama di situ dikatakan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Saudara nanti sekali lagi baca di rumah, di situ saudara nanti bisa melihat bahwa Abraham
itu diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Ketika kelaparan, dia pergi ke Mesir, Alkitab mencatat dikasih kambing, domba, lembu, sapi, keledai, budak, dan unta. Terus pergi ke tanah Negeb. Alkitab berkata, Abram sangat kaya, banyak emas, perak, dan ternaknya. Bahkan, nanti saudara bisa baca, tinggal sama keponakannya Lot, saking banyaknya ternaknya, mesti pisah. Betul saudara? Saya membayangkan ternaknya ini banyak sekali. Bahkan setelah kemudian perang dengan raja-raja di timur, Kedor Laomer, Abram nyentuh jaran aja nggak mau. Kenapa saudara? Saking kayanya. Luar biasa saudara. Tapi ternyata saudara, di tengah semua berkat yang itu, tetap saudara, ada satu hal yang mengganggu hatinya Abram. Betul? Tapi saya pengen saudara ketika mendengar tadi kebenaran itu, saya pengen saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang murah hati. Amin. Abram, Tuhan kalau memberkati Abram tidak tanggung-tanggung, melimpah. Betul? Dan itu Tuhan kita. Tapi saudara, ada satu hal yang Abram ini kurang. Dan saya percaya Tuhan itu tahu. Sama saudara, seperti kita. Mungkin kita ini diberkati, di rohani, di jiwa, di ekonomi, di keluarga. Tapi mungkin saudara, di tubuh kita ada sedikit kelemahan. Dan itu menjadi pergumulan kita. Atau mungkin kau diberkati, cinta Tuhan, finansial diberkati, semua oke. Cuman kurang satu saudara, belum dapat pasangan. Dalam hidup manusia, ini kecenderungan ya, manusia itu kalau ada sebuah pergumulan, seringkali pikiran kita akan dipenuhi dengan pergumulan itu. Itu seringkali membuat kita ini tidak bisa ngelihat berkat Tuhan. Amin apa amin. Abraham diberkati begitu rupa. Bukan saya tidak ngomong Abraham tidak kurang bersyukur, enggak loh ya saudara. Tapi saya percaya Tuhan ini ngerti. Ada sebuah pergumulan, ada sesuatu yang mengganggu di pikirannya Abraham. Tapi seringkali cara Tuhan itu dia tidak tanya. Kalau ditanya seperti saya misalnya. Tuhan tanya, adik kamu mikirin apa? Oh saya pasti akan ngomong yang rohani saudara, betul? Tapi kadang diizinkan Tuhan supaya muncul saudara. Yang menjadi pergumulan yang dia sedang inginkan. Kita mau baca di ayat ketiga. Di situ dikatakan, hambaku nanti menjadi ahli warisku. Istilahnya nih ya, bahasa saya, Abraham ini sedikit mutung sama Tuhan, betul? Aku sudah diberkati begitu rupa Tuhan. Tapi aku tidak punya anak. Nanti yang warisi hambaku ini, bojai katanya gitu saudara. Tapi satu perkara saya mau kita sama-sama belajar. Ada satu perkara yang kita bisa belajar dari Bapak Abram ini. Yang penting apa? Dia jujur saudara. Amin. Jujur. Banyak kali saya ini mendapati orang Kristen, termasuk saya saudara. Kadang kita ini tidak berani jujur sama Tuhan. Kita selalu poles, pakai topeng, biar kelihatan bagus. Tapi yang Tuhan nantikan apa tuh? Jujur saudara. Abram jujur. Dia jujur. Dia mutung sama Tuhan. Oh, boleh enggak saudara? Loh, lebih baik menurut saya daripada saudara berkata, Tuhan aku baik-baik saja. Enggak punya anak, I'm fine. Biar hambaku nanti yang mewarisi. Bohong saudara. Tapi lebih baik engkau bilang, Tuhan tolong. Aku enggak punya anak Tuhan. Nanti siapa yang mewarisi? Tapi saya mau ajak saudara merenungkan. Saya juga bisa nanti pelajari di rumah. Adakah nih ya, Tuhan pernah berkata kepada Abram, engkau akan kujadikan mandul. Ada enggak? Enggak ada ayatnya saudara, betul? Tapi kenapa Abram bisa menyimpulkan seperti itu? Karena manusia, kita ini punya yang namanya apa saudara? Logika saudara, betul? Abram sudah diberkati, tapi umurnya tambah terus saudara. Umur tidak diskon saudara, umur tambah terus. Dan logikanya mulai berpikir, satu kali aku akan mati, siapa nanti yang terima warisan? Loh, Tuhan tidak pernah ngomong loh, betul tidak? Tuhan tidak pernah ngomong,
yang membatasi, yang ngejudge siapa saudara? Abram sendiri saudara. Halo? Berapa banyak seringkali kita menantikan sebuah janji Tuhan. Kita merasa, oh kayaknya enggak datang-datang janji Tuhan. Jangan-jangan Tuhan enggak mau berkati saya. Siapa yang batasin saudara? Tuhan enggak pernah batasin loh saudara. Tuhan enggak pernah ngomong. Bahkan kita lihat ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara, saya encourage, saya mendorong kalau saudara diajar dengan yang namanya deklarasi. Sebetulnya apa tuh saudara? Jangan biarkan asumsimu, pikiranmu, logikamu, keterbatasan pengetahuan otak kita membatasi cara kerja Tuhan. Amin. Saudara harus percaya Tuhan bisa bekerja melampaui pikiran manusia. Bukan berarti saya ngajari saudara, mari kita ngawang-ngawang, ngawur, enggak saudara. Tapi jangan batasi Tuhan. Jangan saudara, capek aku Tuhan, weslah, selesai. Jangan saudara. Saya percaya salah satu kenapa kita diajar deklarasi, supaya kita merobohkan saudara, tembok-tembok yang membatasi kita. Mungkin saudara berkata, aku tinggal di Temanggung, apakah aku bisa diberkati? Salah saudara. Kita tinggal dimanapun, kalau Tuhan memberkati, Tuhan bisa memberkati. Amin. Tidak membatasi. Yang masih single mungkin berkata, loh saya dulu juga single saudara. Saya pulang ke kota ini, saya juga nengok, Tuhan ini mau merit sama siapa ini ya? Lu jujur saudara. Tuhan bisa kirim dari Jogja saudara. Tuh, bisa enggak Tuhan? Bisa saudara. Tapi jangan batasi Tuhan. Izinkan dia bekerja. Lanjut. Ayat kelima. Tuhan membawa Abram keluar. Perhatikan ayat ini dulu. Tuhan membawa Abram keluar. Jadi saya membayangkan, saya tidak tahu hari itu bentuknya apa, tapi sepertinya Abram sedang ada dalam sebuah tempat. Mungkin tenda, saudara. Dan seberapa banyak seringkali kita ini kalau sedang dalam tenda kenyamanan kita, Tuhan ajak keluar, kita tidak mau. Jangan Tuhan. Betul? Sejujurnya nih saudara, setiap kali Pak Petrus ini WA saya, sharing tanggal sekian, waduh jujur saudara. Kenapa saudara? Karena saya merasa, aku kayaknya belum siap. Aku setiap kali disuruh sharing itu beban saudara. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, baik tidak baik, siap tidak siap, beritakan Injil. Halo. Yang mengaminkan berarti bukan hanya saya loh saudara. Saudara juga loh, satu hari nanti Tuhan tembak, beritakan Injil. Amin. Karena itu panggilan kita semua. Seringkali kita nongkrong di kemah. Kita tidak mau disentuh Tuhan. Don't touch Tuhan. Biarkan aku di kemahku. Tapi ayatnya berkata, Tuhan bawa Abram keluar kemah. Seret, tarik keluar kemah. Lanjut. Firman Tuhan apa? Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Kalau saudara sudah sering baca, saya juga kadang kalau lewat ayat ini saya baca, sudah pernah baca sih. Tapi saya mau coba kita coba sedikit kritis. Kalau saudara di posisi Abram, jadi Abram hari itu, yang menantikan seorang anak, tiba-tiba Tuhan datang, coba renungkan. Tuhan tidak jawab loh, kamu tak kasih anak nanti umur 100 sekian tahun lagi, enggak saudara. Minta anak, dijawabnya apa saudara? Disuruh lihat bintang. Halo? Minta anak, ya, suruh lihat bintang. Saya bayangin jadi Abraham, luar biasa ya Bapak Abraham enggak komplain ya. Mungkin saya komplain sudah. Tuh Tuhan,
aku nih doanya minta anak Tuhan. Kok malah suruh ngitungin bintang di langit ini gimana? Apa hubungannya saudara? Minta anak sama ngitungin bintang di langit. Kadang Tuhan itu menjawab dengan caranya saudara. Tapi ayat 6 ini, saya percaya ini ayat kesukaan kita semua. Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kok bisa saudara? Saya kadang, Tuhan kok bisa minta anak, suruh ngitung bintang, apa hubungannya? Dia jadi percaya. Boleh slide selanjutnya? Kuncinya ini saudara. Roma 1 ayat 20a. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Nanti saudara, hari itu mungkin Abraham tidak lihat Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan kekuatannya, keilahiannya. Dari apa saudara? Ciptaannya. Jadi Tuhan ajak dia keluar, bukan Tuhan nganggur, kurang kerjaan. Ngitung bintang sana, capek, ngantuk, tidur, bukan saudara. Tuhan mau tunjukkan, I am the God yang menciptakan itu semua. Nanti saudara, apakah sulitnya buat aku untuk memberi kamu anak? Ngerti saudara? Jadi saya mau simpulkan saudara, yang namanya percaya saudara, bukan perasaan saudara, amin. Bukan krosok-krosonen saudara. Wah aku rasanya mantep pak, ayem. Kata Pak Happy, bakoh kayak gapuro, katanya gitu saudara. Ada orang gitu ya, percaya, wah ayat ini rem aku, mantep aku pak, wah neng ati rasanya mantep. No saudara, percaya bukan perasaan, amin. Percaya adalah pengenalan. Senggol kanan kirimu, percaya itu bukan perasaan, percaya itu pengenalan. Hari itu Abraham dia kenal, dia teringat, matanya nih isinya mungkin anakku sopo, anakku biro, mungkin gitu saudara. Tarik sama Tuhan keluar kemah, lihat tuh loh bintang. Kau minta anak aku nyiptain beribu-ribu bintang. Halo. Hari itu Tuhan bawa dia kenalan. Kok minta anak? Bintang ribuan kuciptakan. Apa sulitnya buat aku ngasih kamu anak? Amin. Dan hari itu kita bisa ngomong ayat 6. Percayalah Abraham, maka Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Saudara, ada sebuah kesaksian. Kami ini selalu senang banyak cerita kesaksian. Jadi tahun lalu saya punya seorang teman baik yang karena mungkin ya saudara belum tahu, saya ini kerjanya tembakau. Saya punya teman baik, satu kali saya pernah kerjasama, saya supply dia. Dan setelah itu tahun berjalan, kondisi dunia pertembakauan tidak seperti yang dulu. Jadi teman saya ini nawarin, bro, kamu naik kerja tembakau itu enggak bisa, naik cuman istilahnya supply pabrik. Mesti dagang, katanya gitu saudara. Tapi dagangnya enggak bisa, caranya kuno. Sekarang mesti mainnya ngeblend saudara. Terus gimana saya tanya, aku nih punya, jadi dia nih pintar lah. Emang teman saya ini orangnya rajin, pintar. Sayang belum anak Tuhan, doakan saya sedang terus mencoba membawa dia kenal Tuhan. Dia ngajak saya gini, aku punya kenalan, dia punya merek saudara, dia sudah manufaktur. Dia tanya, kamu punya gudang anggur? Saya bilang, punya. Ayo kerja sama mbak aku, nanti tak supply mesin-mesin, nanti bahan kamu giling bikin rokok saudara. Terus tanggung jawabku gimana? Pastikan blendnya tuh sesuai standarku. Waduh, saya bilang, lah berarti aku ngerokok no. Yo toh dicipi toh bro, mosok kowe iki piye toh kerja mbako ora udut. Nah ini saudara, saya bilang
Duh bro, maafkan saya. Saya bilang, sorry. Sejujurnya ini kepingin saudara. Tapi saya tahu, saya bersyukur saya punya orang tua, punya keluarga, kakak, istri yang selalu mengingatkan saya, janganlah. Karena saya juga ingat awal salah satu pertobatan saya itu, salah satu hal dalam hidup saya yang Tuhan paling tidak suka itu adalah rokok. Percayalah dulu saya kayak kereta api saudara, sehari 3 bungkus. Kayak kereta api saudara, beneran. Dulu bapak saya cuma bisa ngomong, kowe iki nek urung iso golek duit, ojo udut katanya. Aku bisa minta uang sama papa. Nah, nakal ya saudara. Anyway, saya menolak tawaran itu. Terus awal musim kemarin, saya mendengar sikon dari pabrik-pabrik rokok. Kemudian saya dengar juga informasi dari sebuah pabrik besar yang, wah tahun ini akan jadi tahun yang bagus. Menurut penerawangan cuacanya mendukung. Saya cukup pede, oke lah kita jalani. Terus saya nih punya asumsi, saya gini, Tuhan aku menolak yang itu, tapi aku percaya Tuhan, Kau punya banyak cara, ya kan? Nanti cuacanya bagus, Tuhan akan berkati. Karena sejujurnya saudara itu jadi beban kami juga kadang mikirin, aduh gereja, mikirin sekolah, Tuhan menantikan saudara sebetulnya berkat Tuhan. Singkat cerita, di awal musim itu, saya itu ada salah seorang leaders di tempat kita yang orang tuanya meninggal. Jadi saya pergi ke sana dan saya layat, terus saya ketemu leaders itu dan dia ngomong sama saya, Di, sama Meta, saya mau minta tolong apa? Nanti bulan November kalau tidak salah, anak saya itu nikah. Waduh, mau dimintain tolong apa ini saya? Dimintain tolong untuk bantu konseling saudara, bimbingan pranikah. Waduh, saya tuh, kok Agustus ya? Tapi saya, karena kan kalau yang saudara yang kerja tembakau tahu itu sudah mulai kerjakan. Tapi saya belajar, saya doa, saya minta, saya berdoa, Tuhan ini gimana ya? Terus kami dapat hikmatnya, saya bilang, Cik, karena saya pengalaman dulu pernah konseling sama Vincent dan Gaby, dan saya baru tahu ternyata bahan konseling itu cukup banyak. Jadi kalau nanti saya ini tak sambi kayak gini, saya takutin nanti ada yang miss, saya bilang. Jadi saya minta tolong, Cici hubungi Pak So, Pak Kefas, itu semua dibaca. Jangan sampai ada yang kelewatan. Karena mereka full time kan, jadi bisa waktunya untuk ngatur itu. Saya tak kerja, saya bilang. Nanti begitu peak seasonnya sudah off, saya kontak, saya akan atur waktu. Nanti tak sharingin semua, tak padetin, saya bilang, tak siapin bahan-bahannya. Oke, akhirnya deal seperti itu saudara. Saudara yang perhatikan tahun lalu itu, minggu pertama, kedua, ketiga masih lumayan saudara. Tapi minggu-minggu berikutnya hujan, ya kan? Habis itu panas seminggu, habis itu hujan lagi, panas lagi seminggu, hujan lagi, panas lagi. Saya kalau tidak salah saya sempat nyatetin 7 kali saudara. Tiap minggu itu hujan panas, hujan panas, hujan panas. Dan sejujurnya hati saya ini mulai goyah lagi saudara. Saya kepikir lagi teman saya yang itu ya. Tuhan gimana ya? Terus saya memberanikan diri, saya ngomong sama mama sama koko saya. Mbok wes lah saya bilang. Aku aja yang maju, wes. Bahayanya tuh gitu saudara. Saya teringat sebuah ayat Paulus berkata, biarkan aku terkutuk untuk saudara-saudaraku. Saya bilang, wes aku tak sing udut rapopo. Saya bilang gitu saudara. Untung puji Tuhan saya ada mereka nggak hubungin Pak Bambang nanti kolam baptis diisi lagi repot saudara. Untung saudara. Saya bersyukur saya punya support system yang luar biasa. Mereka bilang, enggak ya enggak pokoknya. Kamu sudah komit sama Tuhan, enggak ya enggak, jangan. Tapi lihat saudara, manusia tuh lemah saudara. Saya juga lemah saudara. Di titik-titik tertentu saya bilang, aduh kok ya Tuhan, oleng. Pengen enggak pengen? Pengen saudara. Waktu lihat kenyataan di depan mata kayak gitu, pengen saudara. Singkat cerita, waktu itu
musim hampir peak of peak, saya tuh anak saya ini lagi kan terus training ya untuk basket khususnya jet. Dan saya ada informasi dapat informasi kalau di umur dia remaja kayak gitu bagus sekali diberi asupan telur ayam kampung. Saya ngomong sama mama saya, kita coba hubungi karena dulu waktu saya kecil kita punya langganan juga di Temanggung yang jualan telur ayam kampung. Saya coba hubungi, lagi enggak ada. Akhirnya mama saya coba ke Magelang, cari ke Magelang, enggak ada saudara. Kalau tidak salah waktu itu ada, tapi bukan kampung sejati ya. Tidak salah apalah, yang ayam Arab atau apa saya lupa istilahnya. Intinya yang dibutuhkan itu telur ayam kampung. Singkat cerita, Tuhan punya uang, tidak ada barang, percuma tidak saudara? Percuma kan? Percuma. Tapi ya sudah, saya tidak cerita ke siapa-siapa, itu jadi ya cerita di antara kami, saya sama mama aja, kita berjuang nyari telur ayam kampung, saya tidak cerita ke siapa-siapa. Singkat cerita, akhirnya off peak dan saya ngatur waktu sama Meta, saya konseling, pokoknya kita berjuang lah, kita kasih yang terbaik. Dan akhirnya mereka nikah, kami menghadiri pernikahan mereka, kami ikut bahagia. Tiba-tiba saudara, setelah pernikahan, saya juga tidak terlalu mikir apa-apa. Leaders ini, yang anaknya baru saja menikah ini, sore-sore kontak saya. Aku bisa ke rumahmu enggak? Oh bisa sih, datang aja saya bilang gitu. Saudara tahu, dia datang sama suaminya dan saya juga baru oh iya ya, dia mau nyampein rasa terima kasih. Betul ya saudara? Sebagai orang tua yang anaknya sudah dikonseling, dia nyampein rasa terima kasih. Saudara tahu, dia bawa apa? Dia bawa roti dan telur ayam kampung. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Apakah dengan telur ayam kampung pekerjaan saya terjawab? Enggak saudara. Apakah dengan lihat bintang Abraham dapat anak? Belum saudara. Tapi hari itu saya mengenal Tuhan. Saya terima ayam kampung itu, saya masuk rumah, saya mau nangis saudara. Saya bilang Tuhan ampuni aku. Betapa rapuhnya hati manusia. Ketika dihadapkan dengan sebuah krisis, rapuh saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan datang bawa telur ayam kampung. Dia berkata, aku tahu kebutuhanmu nak. Kowe duit-duit, raiso tuku rano barangnya tak sediakan, amin. Ingat saudara, percaya bukan perasaan. Percaya adalah pengenalan. Amin, amin. Poin kedua. Percaya adalah pengenalan. Kita mau lanjut yang terakhir. Di Kejadian pasal yang ke-16. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Amin. Saya mau ajak kita perhatikan lagi kata-kata yang di bold kuning. Di situ dikatakan, ini Sarai yang ngomong sama Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Sekali lagi saudara, logikanya membatasi Tuhan. Betul? Logikanya membatasi Tuhan. Tapi kemudian ayat selanjutnya, karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin. Saudara, kenapa ayat ini menjadi sebuah highlight? Ketika seorang manusia
ketika kita ini saudara dipepet sama Tuhan, tapi masih punya kekuatan, kita mau berjuang. Mungkin, ya kan? Sarah, kenapa Sarah berani ngomong mungkin? Satu, dia nyonya besar, betul? Punya hamba. Ada hamba perempuan. Saya tidak tahu, mungkin ada hamba yang lain. Dua, dia punya apa? Kuasa, saudara. Kalau saudara nanti baca di ayat selanjutnya, yang ngambil, yang ngasih siapa? Sarai, saudara. Seringkali Tuhan izinkan kita dibawa, dipepet, istilahnya nih saudara. Sampai seberapa kekuatan kita itu habis. Tuh, itu manusiawi kok saudara. Dan saya berharap kalau mungkin saudara merasa aku itu yang lagi ngalami itu. Tidak apa-apa saudara, manusiawi. Izinkan Tuhan mepet saudara dan saya sampai dagingmu habis. Karena selama kita punya kekuatan, selama kita punya bargain power, kita bisa kok. Dan manusia itu kecenderungannya tidak mau nurut sama Tuhan. Halo, saya juga saudara. Selama kita ada kekuatan, ada bargain power sama Tuhan, cenderungnya nolak Tuhan. Kayak Sarah ini. Oh Tuhan tidak ngomong loh sekali lagi. Aku tidak akan memberikanmu anak anda loh saudara. Dijat sendiri, dibatasi sendiri, habis itu berjuang sendiri, wes tak kasih. Kita mau ayat selanjutnya. Di situ dikatakan Sarai istri Abraham mengambil Hagar. Lalu Sarai juga saudara memberikannya kepada Abraham. Tapi kemudian ketika Ismail lahir, apa kata Sarai? Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu Abraham. Saya waktu baca ayat ini saudara, sejujurnya saya tidak paham saudara. Yang ngambil siapa? Sarai, betul gak? Yang nyuruh ngasih siapa? Sarai. Punya anak yang suruh tanggung jawab siapa? Siapa saudara? Sarai? Abraham saudara, Abraham. Yang ngasih Sarai, yang nyuruh Sarai, yang tanggung jawab Abraham. Saya baru tahu saudara, ternyata sejak zaman Bapak Abraham dan Ibu Sarai, sudah ada ras terkuat di dunia. Ada ras terkuat. Yang tidak semua pria bisa memahami. Menurut saya Bapak Abraham hari itu juga bingung ini. Loh, aku yang dikasih, aku disuruh, aku sekarang suruh tanggung jawab. Saya mewakili bapak-bapak, saudara yang sudah beristri, saudara yang sudah jadi bapak, saya yakin saudara paham rasanya seperti apa. Ras terkuat di dunia. Tapi pesannya bagus saudara. Alkitab tidak pernah menyuruh suami untuk memahami istri, ada amin. Alkitab menulis tugas suami adalah mengasihi istri, amin. Jadi ketika engkau tidak ngerti, engkau tidak paham, tidak usah dipahami saudara. Kasihilah istrimu, tidak usah dipahami, ada amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Awal perang dunia, ketika engkau menyentuh ras terkuat di bumi saudara. Don't touch saudara, jangan sentuh. Pas ayat terakhir di pasal 16 dikatakan Abram berumur 86 tahun. Langsung Kejadian 17 ayat 1, ketika Abram berumur 99 tahun. Tuhan mau berkata apa? Nak, tahu enggak? Aku tunggu Abram habis semuanya itu. Kekuatannya, kedagingannya dari umur 86 sampai umur 99 tahun. 13 tahun. Sapsanien kata mama. 13 tahun bro. Kalau saudara mungkin ngomong, Tuhan aku belum diberkati, nunggu berapa lama? Enggak ya saudara, kita percaya ada accelerated harvest, amin. Jadi jangan belajar dari yang jangan dilakukan. Tapi saya pengen saudara melihat apa sih? Manusia ini saudara, syarat dengan yang namanya kedagingan. Bahkan Bapak Abraham, 13 tahun saudara.
untuk Tuhan akhirnya bisa menyatakan. Boleh next slide? Nah ini saudara, ayat 17 berkata, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Dalam hatinya, mungkinkah, ayat 18, sekiranya. Berarti saudara, dia sudah di titik, istilahnya kalau menurut saya orang mentok saudara. Wes, nyerah aku Tuhan. Halo. Dan ketika engkau nyerah, firman Tuhan datang. Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Amin. Sampai kondisi apapun, saya ingin menunjukkan aja kondisi Abraham dan Sarah adalah mereka telah tua, lanjut umurnya, telah mati haid. Tapi jangan lupa saudara, dia Abraham yang percaya karena dia mengenal Tuhan. Dan dia Abraham yang nyerah kedagingannya sama Tuhan. Sampai firman Tuhan datang, janji Tuhan datang. Itu adalah janji yang menghidupkan. Alkitab berkata sudah tua, maaf ya, mati haid. Tapi kalau firman Tuhan datang, kondisi apapun Bapak Ibu Saudara tidak bisa menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang sering kali yang menghalangi rencana Tuhan, pikiran kita dan kedagingan kita. Saya mau tutup satu slide terakhir. Saya mau kutip kata-kata seorang hamba Tuhan yang sangat memberkati. Saya mendorong kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu, saya bisa belajar baca bukunya. Seorang hamba Tuhan bernama Watchman Nee. Saya mau quote satu kalimat. The Lord wants broken men. Tuhan menantikan manusia yang broken, saudara. Hancur. Hancur apa? Hancur hatinya, hancur dagingnya. He cannot use the strong. Tuhan tidak bisa pakai orang yang kuat. In their own strength. Yang berjuang dengan kekuatan dagingnya sendiri. Poin ketiga, simple saudara. Tuhan tidak bisa pakai engkau kalau engkau masih dalam kedaginganmu. Kalau mungkin engkau hari ini lagi ngalami sebuah krisis, engkau sedang dipepet Tuhan, mungkin Tuhan sedang akan habisi kedaginganmu. Amin. So, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Awal Januari 2025, saya ingat kita dikumpulin dan beliau sampaikan tentang Tuhan itu akan segera datang seperti kilat memancar dari timur kembali ke barat. Amin. Dan beliau mulai berkata kepada kami, kita harus mulai pergi ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Dan akhirnya dibagilah, ada ke pulau-pulau, ada yang ke bangsa-bangsa. Singkat cerita, saya kebagian ke Vietnam, saudara. Akhirnya saya ingat seorang hamba Tuhan di kota Semarang, saya kontak beliau, Pak, saya ingat Bapak pernah pelayanan ke Semarang, pernah pelayanan ke Vietnam. Iya betul Adi, Pak boleh enggak saya dikenalin, saya gitu. Boleh. Dikasihlah kontaknya. Saya mulai kontak, saya mau memperkenalkan diri. Saya bilang, saya pengusaha, saya cinta Tuhan. Meskipun saya bukan hamba Tuhan, tapi pemimpin saya suruh saya ke Vietnam, saya bilang gitu. Boleh enggak aku kenalan dengan engkau, aku punya kerinduan begini-begini, saya jelasin. Oke. Saya happy saudara, saya sudah happy, oke puji Tuhan. Lewat waktu, saya kontak dia lagi, sekali, dua kali, saya masih ngobrol. Yang ketiga, udah gak dibalas saudara WA saya. Wah, kok udah dibalas ya? Saya berpikir, mungkin sibuk saudara ya. Terus saya ingat waktu itu menjelang Paskah. Saya cari gambar yang bagus. Happy Passover. Saya kasih ayat, tak tempelin, tak kirim. Cret. Saya berharap dia balesin saudara ya toh. Mau diucapin selamat Paskah. Gak balas juga saudara. Terus saya bilang sama istri saya, piye ya? Nunggu nanti. Setelah Paskah, Tuhan bangkit, naik ke surga. Betul saudara? Saya tunggu. Ascension Day, hari kenaikan Tuhan ke surga. Tak cari lagi saudara gambarnya. Tak kasih ayat lagi tempelin, kirim, cret. Nggak dibalas lagi saudara. Jadi saya bercanda sama istri saya, wah kayaknya ini nunggu besok Natal Tuhan Yesus lahir lagi ini mungkin. Tapi saya bilang, oke lah aku sadar diri Tuhan. Aku sadar diri.
Dia belum pernah ketemu, dia enggak ngerti istilahnya kredensial saya, pendeta juga bukan, ya kan? Ngapain ini orang ini mau datang ke Vietnam? Jadi dia enggak balas, ya sudah. Bulan Juni kalau enggak salah, ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri datang. Namanya Joshua Paul. Dia datang, sekali lagi, mungkin dia lihat tuh, Pak Petrus sering diumumin. Saya nemenin dia makan di green room, dia tanya, Adi, I heard you want to go to Vietnam. Oh yes, Pastor, I want to go to Vietnam. Okay, don't worry, I have contact in Vietnam. Wah, praise the Lord, saya bilang. Wah, dia cerita gimana Tuhan kirim dia ke bangsa-bangsa, doain orang. Dia bilang, aku punya kenalan ini ada tante-tante, pengusaha, punya pabrik, aku punya kenalan. Oke, thank you Pastor, saya bilang. Terus, how? Saya mau minta kontaknya beliau ini, saya tidak sampai kan, saya bilang, how, you want to contact me? Yes, can I have your number? Oke, dia minta nomornya saya, tak kasih nomor saya. This is my number, Pastor. Oke, I will send to you, don't worry. Oke, Pastor, thank you. Praise the Lord. Ya, saya bilang sama istri saya, dapat kontak ajaib ini di green room. Holy, dapat kontak. Singkat cerita saudara, seminggu saya tunggu, 2 minggu saya tunggu, 3 minggu. Dikontak gak saudara? Gak dikontak saudara. Ya saya, sekali lagi saya bukan ngomong beliau ya. Saya percaya mungkin Tuhan izinkan beliau lupa. Saya bilang, Tuhan ini gimana ini? Dinanti-nanti kok enggak ada. Saya juga enggak punya kontaknya beliau. Ya sudah akhirnya. Mungkin Tuhan lupakan beliau. Dan supaya anak satu ini dikikis kedagingannya. Maybe mungkin saudara. Singkat cerita lagi saudara. Saya punya seorang teman di Surabaya. Bulan Juli kalau nggak salah. Dia kontak saya lagi. Saya datang ke pernikahan anaknya. Terus satu kali saya lagi main ke Surabaya, saya datangi beliau. Karena waktu itu kondisinya beliau setelah menikahkan anaknya tiba-tiba sakit. Jadi saya mau datang, saya mau doain lah sebagai sahabat yang baik. Tiba-tiba kau ini ngomong gini, Adi, aku suka streaming loh Shekinah. Oh iya tokoh, iya. Aku dengar kamu mau ke Vietnam. Wih, ajaib saudara. Nengokin orang sakit, doain orang sakit, dapat kontak saudara. Halo. Saya bilang, benar kok Jeffrey. Aku punya rekanan bisnis di Vietnam. Puji Tuhan, anak Tuhan kok. Anak Tuhan, ya wis saya bilang, thank you kok. Tak tunggu ya. Seminggu ditunggu, 2 minggu ditunggu, 3 minggu, lupa. Enggak saudara, puji Tuhan yang kali ini enggak lupa. Dia hubungi saya, Adi, ya kok gimana kok? Sorry Adi, ternyata ada 2 orang Vietnam, wong Myanmar. Aduh saudara, saya bilang Tuhan, kok banyak pranknya ini ya perjalanan saya ini. Singkat cerita, tapi dia bilang gini, tapi aku punya anakku itu, dulu pernah kuliah di Amerika. Dia punya kenalan, katanya kenal sama orang Vietnam. Thank you kok. Akhirnya saya kontak anak perempuannya. Singkat cerita, anak perempuannya ini pernah punya kenalan orang Scotland. Orang Scotland ini cewek juga, anak Tuhan, cinta Tuhan, pernah tinggal di Vietnam. Mungkin semacam kayak mission trip lah, 6 bulan non-profit. Akhirnya saya dikontekin sama orang ini. Dikontekin namanya Abigail. Wah nih, saya simpen WA-nya, dia bilang, saya ceritakan, saya mau ke Vietnam, peminta saya cerita dengan bahasa kita ya seperti gitu. Wah dia langsung ngomong, stay away, teksnya from Christian Mission Convert, ngomongin Tuhan enggak boleh, jangan lewat teks. Waduh, karena government itu bisa survei lokal WA. Waduh, kok serem ya? Terus dia ngomong, please don't, for her safety. Untuk keamanan kontak personnya di Vietnam ini. Waduh, jadi saya ini sejujurnya, ya wis lah, ini dapat kontak tapi harus tak hati-hati. Saya berjuang saudara, saya hati-hati. Terus saya sedikit cerita sama Pak Petrus, Pak aku dapat kontak ini. Orang Vietnam lokal tinggal di Hanoi. Dan saya bersyukur waktu itu Pak Petrus, wah cocok itu. Kita mau datang ke istilahnya ini ya, bukan yang sudah jadi gereja, tapi kita mau jangkau orang-orang yang terhilang. Saya sepakat, oke saya mau. Tapi, waktu itu saya cerita juga, tapi ini Pak, syaratnya ini si Abigail ini, orang Scotland ini bilang, kamu jangan kayak rombongan mau apa, tapi kamu harus istilahnya tuh enggak kelihatan. Jadi gimana saya bilang,
apa kamu family trip? Wah ya wis lah. Saya cerita lagi ke Pak Petrus, Pak, apa saya berangkatnya family trip aja? Ya bagus dah, wis kamu berangkat atau sekeluarga. Supaya tidak kelihatan kayak orang mau punya misi saudara. Supaya kelihatannya kayak orang mau dolan. Singkat cerita, karena itu sudah bulan Agustus, maksudnya saya ke musim tembakau. Tapi selama musim tembakau itu saya kontak terus, saya kontak sama cewek yang kontak di Vietnam ini. Jadi supaya saudara tidak bingung, temannya Coach Jeffrey namanya, orang Surabaya itu, punya teman cewek Scotland namanya Abigail. Cewek Scotland ini yang kenal dengan kontak person di Vietnam namanya Paul. Paul itu mutiara. Saya kontakkan sama mereka bertiga, jadi kami bikin grup, saya kontak, saya cerita, sedikit-sedikit saya cerita, gimana kita ini harus berdiri buat bangsa, gimana kita ini harus berdoa. Dan kalau saudara ingat di bulan Agustus itu, Indonesia kan kita ngalami ada demo, betul ya? Terus kemudian singkat cerita, di bulan Oktober, ada berita, ada banjir saudara. Dan kami masih doa, saya masih ajak mereka doa, ayo doa sama-sama. Singkat cerita saudara, ada seorang dokter yang luar biasa, kontak saya lewat WA, dia juga ngomong sama saya, Pak, saya siap berangkat ke Vietnam, saya siap bantu kalau ada pengobatan. Wah, saya jujur saudara, di kontak kayak gitu, hati saya membara. Saya bilang sama si Paul ini yang di Vietnam, boleh enggak? Aku bilang, kita ada dokter nih, kalau di Indonesia kita sering nih istilahnya ya, bikin pengobatan gratis. Tapi saya mau tanya, di Vietnam tuh caranya gimana? Ada izin atau apa yang kita harus urus? Sejak itu dia tidak jawab saudara. Saya mulai takut, waduh jangan-jangan saya terlalu vulgar. Singkat cerita, dia tidak jawab lagi saudara. Sampai cukup lama. Mulailah saya mulai gundah gulana lagi sama Meta. Saya bilang, Yang, ini gimana ya? Meta ingat, tahun 2013 pernah kita ada tim berangkat ke Vietnam. Coba dikontak. Dapat kontaknya saudara, salah satunya Miss Titi. Dapat kontaknya. Saya kontak orang ini, brother. Karena yang cewek ini sudah ada respon, saya cari ini. Hello, saya ceritain. Oh, dia cuma jawab, I don't remember, send me picture. Suruh ngirim foto, soalnya dia nggak inget. Jadi saya ngomong, saya izin sama yang dulu ke Vietnam, Miss Titi sama Pak Anton, saya bilang, boleh enggak aku kirim foto nih kalian? Boleh kirim aja. Pak kirim, sudah, ceret. Sudah tahu? Udah dibales, sudah. Saya bersaksi sampai Natal kemarin. Saya, Merry Christmas, orang dibales, saudara. Singkat cerita, saya ini udah bingung, Tuhan ini mau gimana. Terus Koyo ngomong, coba kamu kontak Miss Ella. Akhirnya singkat cerita, saya kontak Miss Ella, dan saya dapat kontak akhirnya. Di Ho Chi Minh, saudara. Orang Indonesia. Dan saya diberkati waktu itu, salah satu ada sharing yang ngomong gini, kamu harus tahu, orang Vietnam itu orang yang penuh dengan luka. Orang yang penuh dikecewakan. Jadi mungkin itu sebabnya saudara. Orang tidak kenal, dia tidak mau balas. Orang tidak jelas, dia tidak mau, dibiarin. Saya mau sedikit review, saudara. Hari ini saya mau selesai, tenang, sudah selesai. Ada 3 poin yang tadi kita bagikan. Yang pertama, saya mau ingatkan bahwa kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Dan kita itu membutuhkan Tuhan sebagai gembala. Amin. Dan domba itu membutuhkan mendengar suara Tuhan. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, belajar taat. Apapun itu. Amin. Yang kedua saudara, terobosan, mujizat, itu dimulai dengan yang namanya percaya. Tapi ingat saudara, percaya bukan perasaan, percaya adalah pengenalan. Yang ketiga saudara, kalau Tuhan tidak izinkan dagingmu dihabisi, kalau engkau masih punya kekuatan, dagingmu masih punya bargain power, Tuhan tidak bisa kerja maksimal. Izinkan daging dalam hidupmu dihabisi Tuhan, supaya dia bisa bekerja maksimal dalam hidup saudara dan saya. Amin, amin. Boleh saya undang mari? Saya mau ajak kita mau fokus ke Tuhan, pribadi lepas pribadi. Saya tidak tahu mungkin setelah tadi engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, mungkin engkau sadar dan engkau tahu, engkau adalah salah satu, engkau adalah orangnya. Mungkin engkau tidak sadar, engkau begitu mudah berkata Tuhan gembalaku, tapi engkau tidak menjadikan dirimu adalah domba. Mungkin engkau mendengar suara Tuhan, tapi engkau tidak berani taat. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku ini rasanya sudah percaya. Tapi mungkin engkau tidak ngerti, engkau belum melihat sesuatu dari Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami sesuatu dalam hidupmu. Tuhan sedang pepet engkau
Saya tidak ngerti dalam hal apa, dalam kerohanian, dalam kejiwaan, dalam kesehatan tubuh, mungkin dalam keharmonisan keluargamu, mungkin engkau orang yang belum punya pasangan hidup, mungkin Tuhan sedang didik finansialmu, tapi mungkin engkau sedang di titik Tuhan, aku tidak ngerti Tuhan. Izinkan pagi ini saya berkata, biarkan Tuhan menghabisi daging dalam hidup. Saya mau ajak kalau engkau orangnya, mari letakkan tanganmu di dada. Mari taruh tanganmu di dada. Saudara jangan malu, karena ketika engkau berani mengaku di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang mengampuni. Bapa di surga, kau melihat tangan-tangan yang tertempel di dada. Tuhan, biar pagi hari ini menjadi pagi pertobatan kami Tuhan. Mungkin bahkan kami adalah orang yang sudah apatis Tuhan. Seringkali kami mendengar tema-tema dahsyat, seringkali kami mendengar hamba-hamba Tuhan, orang-orang tertentu mengalami keajaiban, mengalami terobosan, tapi itu belum terjadi dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan segala keakuan kami datang dengan ini kami adanya. Kami akui Tuhan, ada banyak kelemahan dalam hidup kami, ada banyak ketidaktaatan, ada banyak kesalahan, ada banyak kemarahan Tuhan di hati kami, ada banyak seringkali kami mutung, ada banyak Tuhan seringkali kami punya bargain power dan kami berkata tidak dengan apa yang Kau tawarkan. Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, bukan sekedar lagu Tuhan, tapi ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Dan kami mau berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Nyatakan jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Tapi biar setiap kami yang sungguh-sungguh meresponi, kami adalah orang yang akan melihat Tuhan, Indonesia mengalami lawatan yang terdahsyat. Kami adalah orang-orang yang dari timur akan kembali ke Yerusalem. Pakai hidup kami Tuhan, siapapun kami Tuhan, seberapapun umur kami Tuhan, apapun kondisi keadaan kami Tuhan. Kami manusia yang terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Biar mulai pagi hari ini Tuhan, Engkau yang bekerja buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas, firman sudah disampaikan Tuhan. Roh Kudus yang akan berbicara terus melanjutkan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat berkat, buat segala sesuatu yang Kau berikan. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang sepakat, semua yang percaya terima berkat Tuhan. Mari sama-sama berkata, amin, amin.